Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 10 semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai materi bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Are you ready? Oke, kita mulai. Subbab pertama yang akan kita pelajari adalah sistem pembagian kekuasaan NKRI. Pada subbab ini, kita akan membahas mengenai sifat hakikat negara dan kedaulatan negara, serta sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang akan kita pelajari hari ini baru yang pertama, yaitu sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Oke, jangan lupa siapkan bukunya dan dicatat hal-hal yang penting. Sifat hakikat negara. Menurut Miriam Budiarjo, negara itu memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Kedaulatan itu hanya terdapat pada negara dan tidak terdapat pada organisasi lain. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negara. Jadi, setiap warga negara dalam negara tersebut pasti terikat dengan sifat-sifat dalam suatu negara. Contohnya, warga negara Indonesia sudah jelas pasti terikat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh negara Indonesia. Begitu. Paham? Sifat hakikat negara itu mencakup 3 hal. Yang pertama ada sifat memaksa, kemudian ada memonopoli, dan juga mencakup semuanya. Untuk yang pertama, sifat memaksa. Jadi, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Jadi, negara itu memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh yang ada di dalamnya, supaya apa? Supaya ketentraman itu bisa tercapai, supaya kedamaian itu bisa terwujud, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sifat memonopoli. Jadi negara itu memiliki hak yang tunggal untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Jadi semacam negara itu memberikan aturan-aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga negaranya, oleh masyarakatnya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dan negara itu memiliki satu visi yang sama dan tidak saling bertentangan. Seperti itu. Lalu sifat yang ketiga adalah mencakup semuanya. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam satu negara itu berlaku untuk semua orang yang ada dalam negara tersebut tanpa terkecuali. Begitu. Kemudian yang kedua, pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari kata daulat, yang mana kata daulat ini diambil dari berbagai bahasa. Ada daulah dari bahasa Arab, kemudian ada sovereignty dari bahasa Inggris, sovereignty Prancis, supremus Latin, sovratia Italia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucap karena ibu tidak begitu paham bahasa Prancis, Latin ataupun Italia. Yang mana pengertian dari kelima kata tersebut yaitu merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Jean Bodin berpendapat kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sederhananya, kedaulatan merupakan hak-hak sebuah negara dalam mengelola negaranya sendiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak lain, karena biasanya kedaulatan selalu bersanding dengan usaha kemerdekaan. Jadi, kedaulatan dianggap sebagai hadiah istimewa bagi sebuah bangsa dalam mendapatkan kedudukan sejajar dan pengakuan di mata dunia. Nah,
Kedaulatan ini dibedakan menjadi dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan keluar? Kedaulatan keluar merupakan kekuasaan tertinggi bagi suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Misalnya kerjasama internasional, baik itu bilateral ataupun multilateral. Lalu yang kedua adalah kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Contohnya, negara dalam mengatur kondisi ekonomi, pajak, pemilu, pembangunan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Suatu kedaulatan terdapat sifat-sifat pokok di dalamnya. Menurut G.Y. Kemmer, sifat pokok kedaulatan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada eksklusivitas, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Eksklusivitas berarti tidak ada kekuasaan lain yang menyaingi. Jadi kekuasaan itu ya hanya dimiliki oleh yang memiliki kedaulatan tersebut, tidak ada penyaing lain seperti itu. Yang kedua, permanen, berarti kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Ya, contohnya adalah Indonesia. Kedaulatan Indonesia itu akan selalu ada sampai kapanpun, meskipun pemerintahannya berubah-ubah, berganti-ganti, presidennya berganti-ganti, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tunggal atau tidak terbagi. Berarti kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan yang lain. Seperti itu. Jadi kalau dalam suatu negara itu, ya negara itu yang paling tinggi. Badan-badan yang lain itu adalah pembantu negara untuk mewujudkan tujuan dari berdirinya suatu negara. Begitu. Lalu yang keempat adalah tidak terbatas, berarti kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Oleh karena itu, jika ada kekuasaan lain yang membatasi, kekuasaan tertinggi yang dimiliki otomatis akan lenyap. Misal nih, suatu negara itu kan memiliki kekuasaan, ya hanya kekuasaan tersebut saja yang berdaulat di dalam negara tersebut. Apabila ada kekuasaan lain yang ingin menguasai, itu kan berarti contohnya kayak penjajahan ya. Nanti kalau misalnya tunduk terhadap kekuasaan lain, maka kekuasaan dari negara tersebut akan hilang, digantikan oleh negara lain yang menjajah. Seperti itu. Jadi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai Indonesia kembali dijajah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai macam-macam kedaulatan negara. Terdapat 5 macam-macam kedaulatan negara, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Untuk kedaulatan Tuhan, para penganjur teori ini berpendapat bahwa dunia beserta isinya adalah ciptaan Tuhan. Benar? Tidak? Benar. Nah, dengan hal ini, maka kedaulatan yang ada pada pemerintah ataupun raja-raja yang memegang pada waktu itu berasal dari Tuhan. Maka raja atau pemerintah harus menggunakan kedaulatan yang diperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya kayak raja-raja di Mesir kuno, kemudian raja-raja di China, itu kan mereka mengaku kalau mereka adalah keturunan dari dewa, seperti itu. Nah, pelopor kedaulatan Tuhan ini ada Agustinus, kemudian ada Thomas Aquinas, F. Hegel, dan juga F. G. Stell. Menurut teori ini, kedaulatan negara berasal dari Tuhan, bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh pada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk memuliakan Tuhan, seperti itu. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Nah, pada
teori ini itu mulai berkembang pada abad pertengahan, di mana teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, sehingga kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Peletak teori ini ada dua, yaitu Nicholas Machiavelli dan juga Thomas Hobbes. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang mana merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Peletak teori ini itu ada Jean Bodin, kemudian ada F. Hegel, G. Jelinek, dan juga Paul Leben. Lalu yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang akan membimbing kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Pelopor kedaulatan hukum itu ada Hugo de Groot, kemudian ada Hugo Crabb, Immanuel Kant, dan juga Leon Degroote. Kemudian yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat atau biasa disebut juga dengan teori demokrasi. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, berdasarkan teori ajaran demokrasi, dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memiliki kekuasaan dari rakyat, bukan dari Tuhan ataupun raja. Pelopor teori kedaulatan rakyat ada J.J. Rousseau, kemudian ada Montesquieu, dan juga John Locke. Yang mana menurut J.J. Rousseau, kedaulatan itu merupakan perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Jadi negara itu terwujud berdasarkan dari perjanjian masyarakat seperti itu. Jadi masyarakatnya itu bersepakat berjanji untuk membuat negara. Itu menurut J.J. Rousseau. Kemudian kalau menurut John Locke, kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Jadi hampir sama seperti J.J. Rousseau tadi. Jadi rakyat itu memberikan haknya kepada pemerintah supaya pemerintah itu mengatur segala yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dan pengaturannya ini melalui aturan-aturan yang ada, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian menurut Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi beberapa kekuasaan yang akan kita bahas pada page selanjutnya. Kekuasaan negara menurut John Locke terbagi menjadi 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Sedangkan federatif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini merupakan kekuasaan negara menurut John Locke. Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi yang membedakan antara Montesquieu dan John Locke dalam membagi kekuasaan negara itu adalah di John Locke itu legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan di Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi, kalau di teori John Locke itu, pengadilan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang itu masuk ke ranah eksekutif, sedangkan kalau menurut Montesquieu, mengadili pelanggaran terhadap undang-undang itu masuk ke bagian yudikatif. Dan kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri pada John Locke itu adalah kekuasaan federatif, di Montesquieu tidak ada karena hubungan luar negeri ini masuknya ke ranah eksekutif, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedaulatan NKRI. Sebelum kita masuk ke kedaulatan NKRI, yang pertama kita akan bahas adalah syarat berdirinya suatu negara. Suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat apabila memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan oleh negara lain. Jelas wilayah. Mau mendirikan suatu negara kalau nggak punya wilayah, ya bagaimana? Suatu negara itu harus memiliki wilayah, baik itu secara astronomis ataupun geografis, letaknya jelas di mana, seperti itu, luasnya, daerahnya mana saja. Kemudian rakyat, jelas suatu negara itu terdiri dari rakyat, nggak mungkin nggak ada rakyat dalam suatu negara. Nanti yang ngurus negara siapa dong? Kemudian pemerintah yang berdaulat. Rakyat itu nggak mungkin mengurusi negara secara bersama-sama, pasti dibutuhkan pemimpin untuk mengatur semuanya. Maka suatu negara itu harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Kemudian yang terakhir, pengakuan oleh negara lain. Kenapa? Karena nggak mungkin negara itu berdiri sendiri, pasti membutuhkan negara lain. Karena apa? Karena tidak semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyatnya itu mampu dicukupi oleh suatu negara, seperti itu. Pengakuan dari negara lain terdapat 2 macam, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh terjadi tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan de facto terbagi menjadi 2, yaitu yang bersifat tetap dan juga bersifat sementara. Bersifat tetap berarti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Sedangkan untuk yang bersifat sementara, berarti pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, negara lain akan menarik pengakuannya. Sedangkan untuk pengakuan de jure, yaitu merupakan pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan de jure itu terbagi menjadi 2 juga, yang bersifat tetap dan juga bersifat penuh. Pengakuan de jure bersifat tetap berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya, setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Lalu untuk pengakuan de jure bersifat penuh berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatik. Negara yang mengakui kedaulatan suatu negara berhak menempati konsulat dan membuka kedutaan. Jadi, kalau kita misalnya Indonesia mengakui kedaulatan negara lain ataupun negara lain mengakui kedaulatan Indonesia, apabila bersifat penuh itu kita sudah memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara tersebut. Contohnya, Indonesia memiliki kedutaan besar di Jepang, Korea Selatan, Singapura. Berarti antara Korea Selatan, Jepang, Singapura terhadap Indonesia itu sudah memberikan pengakuan de jure yang bersifat penuh. Begitupun sebaliknya. Nah,
Sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.